Menikah merupakan proses pembelajaran seumur hidup. Ini adalah hasil sharing kami bersama seorang pastor di Teminabuan, Sorong Selatan. Ingin tahu bagaimana menikah itu? Yuk, tonton sampai habis. Halo teman-teman semua, semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya ingin berbagi tentang materi yang saya dapatkan ketika berbincang-bincang dengan seorang pastor mengenai tentang pernikahan. Saya tulis di dalam buku ini. Iya, di dalam lembar-lembar ini nanti kita akan bacakan kepada teman-teman semua. Sebelumnya saya mau cerita tentang asal muasal dari buku ini dulu. Buku ini pada tanggal 21 Mei 2016 saya tulis untuk sebagai hadiah ulang tahun ayah. Ketika itu dibilang pacaran, dan ini agak alay ya, pakai acara-acara seperti ini. Tapi pada saat itu kebetulan uang juga untuk beli kado itu tidak ada untuk membeli kado yang spesial ya. Kemudian saya pikir, beli kado, daripada beli kado mending bikin. Kemudian saya bikin ya beginilah, agak alay-alay sedikit. Tapi ya syukurnya dia senang. Nah, saya tidak mau berbicara tentang buku ini, tapi kebetulan di buku ini saya tulis untuk bagian saya tulis di sini. Kemudian saya buat penanda di buku ini pada bagian yang berwarna kuning ini. Saya buat untuk dia tulis. Nah, di sini dia sudah tulis. Saya tidak perlu membacakan itu karena yang mau kita bahas adalah tentang pernikahan. Nah, di sini saya buat di lembaran ini. Di yang pink ini mulai. Nah, ini lembaran bagian kita bersama kelak, dan puji Tuhan kami boleh bersama-sama dalam ikatan perkawinan pada tanggal 22 Juni 2019. Nah, saya tidak bilang perkawinan kami sempurna, tidak, tetapi saya hanya membagikan ini karena menurut saya ini hal yang perlu dibagikan supaya teman-teman dan saya boleh juga mengambil apa yang masuk pada hakikat perkawinan. Hakikat perkawinan itu adalah persekutuan seluruh hidup, badan dan jiwa. Nah, teman-teman, saya juga dulu sebelum menikah saya juga berpikir bagaimana bisa orang akan seterbuka itu, akan sedekat itu dengan orang lain yang baru ia kenal. Karena perkawinan atau pernikahan menuntut hal itu. Jadi kalau kita masih tertutup, malu untuk mengatakan apa yang kita rasakan kepada pasangan kita, itu belum termasuk dalam hakikat pernikahan yang ini, persekutuan seluruh hidup, baik badan maupun jiwa. Kemudian tujuan pernikahan menurut gereja adalah yang pertama dan yang utama adalah membahagiakan pasangan. Disebut bonum conjugis, mengutamakan, memaksimalkan untuk membahagiakan kesejahteraan pasangan. Semuanya berorientasi kepada pasangan. Apapun keadaannya, tujuannya ingin membahagiakan pasangan. Saling melengkapi, bukan saling menikmati. Maksudnya kita tidak boleh mengeksploitasi pasangan. Mungkin kita hanya ingin menikmati tampannya, menikmati uangnya, atau mungkin menikmati pujian-pujian yang kita dapat dari pasangan kita tersebut. Tetapi yang menjadi tujuan utama dalam gereja adalah membahagiakan pasangan. Istri harus berorientasi pada pasangan, pada suami. Suami harus berorientasi pada pasangan, pada istri. Itu tujuan yang pertama dan yang utama. Nah, yang kedua, kemudian melahirkan anak dan mendidik anak. Nah, kemudian ditegaskan lagi oleh pastor tersebut bahwa kita jangan melupakan yang pertama adalah membahagiakan pasangan, yang kedua baru melahirkan anak dan mendidik anak. Jadi
Tapi jangan sampai terbalik, karena melahirkan anak dan mendidik anak mungkin ada perempuan atau laki-laki yang bermasalah dengan hal itu, atau mungkin ada yang belum diberikan rezeki akan hal itu, kemudian melupakan tujuan yang pertama, membahagiakan pasangan. Jangan. Nah, yang kedua tujuannya adalah melahirkan anak dan mendidik anak. Ketika menikah dengan tujuan tanpa melahirkan anak dan mendidik anak, itu mungkin ada orang-orang yang bertujuan seperti itu, tetapi di dalam gereja, karena ini masuk ke dalam sakramen, dikatakan yang kedua melahirkan anak dan mendidik anak disebut bonum prolis. Nah, mendidik anak ini maksudnya adalah memanusiakan, bukan hanya mendidik dalam artian menyekolahkan mulai dari PAUD, TK, SD, SMA sampai kepada perguruan tinggi, tetapi ya bukan hanya pendidikan formal, tetapi harus menanamkan nilai-nilai moral, budaya, atau kemanusiaan. Jadi ketika sudah memutuskan untuk menikah, memutuskan untuk mempunyai anak, maka tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab kita, mendidik anak menjadi manusia yang memang manusia, memanusiakan manusia dengan menanamkan nilai-nilai moral, dan juga di sampingnya juga membutuhinya dengan pendidikan formal, dengan semua apapun yang menjadi kebutuhan dasar dan hak daripada anak itu sendiri. Makanya tadi kita perlu perencanaan, manajemen keuangan, karena semuanya itu mencakup kepadanya. Sekali lagi, saya belum lulus akan hal ini, saya hanya mau berbagi dengan teman-teman. Kemudian yang ketiga, melibatkan diri secara penuh dalam kehidupan religius, bonum religium. Ketika sudah berumah tangga, kita memberikan diri untuk mau dipakai dalam pelayanan, dalam kehidupan religius. Yang keempat, kebaikan hidup sosial masyarakat, bonum societem. Nah, ketika kita sudah menikah, maka itu akan sangat berbeda cara kita masuk ke dalam masyarakat dengan ketika kita masih sendiri. Mungkin kita masih bisa cuek mungkin dengan tetangga, mungkin bisa kita hanya datang pergi, pulang ke rumah atau ke kontrakan kalau masih ngontrak, atau ke kos-kosan. Tapi ketika sudah menikah, kita harus lebih memperhatikan kebaikan hidup sosial masyarakat, karena ini adalah menjadi tujuan pernikahan. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang tema kesatuan. Kita akan membahas bagaimana suami dan istri jamak dalam internal tetapi menjadi tunggal di dalam eksternal. Terima kasih sudah menonton.